memberikan sedikit pujian, sedikit saja di topik ini kepada umat manusia dengan kekurangan, dengan rasa takut, rasa kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Tapi ingat ya subhanallah, Allah dengan bahasa yang indah dan Al-Quran memberikan kabar gembira kepada kita semua. Wa basyirus sabirin, berikanlah kabar bagi orang yang bersabar. Siapakah mereka? Allah lanjutkan di ayat berikutnya. Alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka yang ketika ditimpa musibah, qalu, segera berucap, lisannya mengingat kepada Allah, lisannya tidak terdapat kalimat-kalimat perbuatan Allah, tidak perlu berupa celaan atau maksiat, tapi mereka berpikir kepada Allah, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya sunnah. Kita semua mendapat musibah, segera lisan kita menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis yang lain juga, apabila seseorang mendapat musibah apa saja, tidak hanya kematian, sampai mungkin kita terjatuh atau hafalan kita hilang, kita membaca dengan kalimat demikian ini, maka disebutkan setan itu akan mengecil, akan lebih kecil daripada Allah. Kalau kita menyebut selain Allah atau kata-kata perbuatan Allah, setan akan membesar, bahkan sebesar rumah. Bagi mereka yang berdoa dengan doa ini, Allah memberikan besar kabar gembira dengan 3 keutamaan. Awalan yang berikutnya, ulaika alaihi salawatu wa rahmah. Bagi mereka keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, juga rahmatnya, kasih sayangnya, wa ulaika humul muhtadun. Dan bagi mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang keberkahan yang kita dapatkan dengan doa tadi. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan diri kita beriman, itu tidak membiarkan begitu saja, pasti akan memberikan ujian. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah katakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dirinya yang mengatakan aku beriman sebelum aku berikan ujian, kata Allah. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya agar jelas siapakah yang imannya benar dan siapakah yang imannya dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengecek keimanan kita. Apakah kita beriman kepada Allah atau tidak? Karena kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang kepada Allah taala tentang fenomena yang ada di negara kita, bangsa kita yang tercinta Indonesia, yang musibah terus-menerus bertubi-tubi mengenai kita dari sejak 2004 mungkin yang besar tsunami di Aceh, kemudian gempa di Jogja, di Padang, beberapa wilayah kemudian di Lombok lagi, kemudian baru di Palu, kemudian baru lagi di Jawa Timur lagi. Ini jamaah yang dirahmati Allah Taala, dan kita sebagai orang beriman menjadi sebagai pelajaran berharga untuk kita semua. Bahkan kita berharap kejadian-kejadian seperti ini bisa menukar keimanan kita. Kita semakin beriman kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya daya apa-apa kecuali bertolong dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah dari Allah taala sungguh sangat tergila ketika musibah silih berganti sekitar kita, tapi kita tidak mempelajari yang sebanyak-banyak dari peristiwa tersebut. Ya Allah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kami akan sedikit mengungkap beberapa hikmah yang kita bisa ambil ketika musibah mengenai kita. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah ini sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba yang beriman, dan juga cara Allah ingin membersihkan dosa atau membersihkan kemaksiatan yang ada di atas muka bumi ini. Darinya jamaah kita bisa lihat dalam surat As-Surah ayat 30. Allah katakan, wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang terjadi di atas muka bumi ini atas perbuatan tangan kalian sendiri, kata Allah. Dan aku kata Allah memaafkan kesalahan kalian yang banyak. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat itu dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah menginformasikan ketika kita hanya soleh hanya diri kita sendiri saja,
wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab Allah yang Allah timpakan kepada semua yang tidak berbuat, yang semua hamba-Nya, tidak hanya yang lalai saja, tapi menyeluruh kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang sangat keras azabnya. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam sebuah hadis yang mulia di mana Rasulullah mengatakan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalau seperti kalian yang manusia tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah kepada kemungkaran, au syikana Allah ayu 'asa 'alaikum iqaba wa tad'unahu falastajab lakum. Apa mengkhawatirkan kata Rasulullah, Allah akan mendatangkan azab kepada kalian secara mendadak, secara tiba-tiba, dan doa-doa kalian tidak akan membawa ijabah. Kalian berdoa tapi Allah tidak lihat kita. Ketika hadis ini jamaah disampaikan, ada seorang sahabat, salah satu istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku tikuna fina aswairu, kita akan dihancurkan. Jangan sedangkan di tempat kita masih ada orang yang soleh, masih ada orang yang baik. Apa kata Rasulullah? Naam, iya. Idza kathara khabis, jika kemaksiatan, jika kita sudah merajalela. Ini jamaah itu peringatan yang harus sampai kepada kita semua. Mari jamaah kita saling mengajak kepada saudara-saudara kita ketika ada kemaksiatan, mari kita saling membahu untuk bagaimana mengajaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah, hikmah daripada adanya musibah adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan atau menunjukkan ibadah atau pahala yang baru. Kalau ada musibah jamaah tentunya ada di situ keutamaan sabar. Dan Allah berikan kepada kita kabar gembira dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah katakan bagi mereka yang bersabar karena musibah yang mereka dapatkan, Allah katakan, innamal muwaffassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang bersabar pahala tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, pahalanya terhingga. Bahkan dalam firman Allah dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan, "Man yusbil muslim min wasabin wa la nasabin wa la ghammin wa la hasad wa la ada wa la hammin hatta yawma illa kafarlahu min khatayahu." Di dalam musibah yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, gundah gulana, rasa penat, gangguan pada dirinya, sampai kata Rasulullah tertusuknya seseorang muslim duri yang menimpa dirinya, dan dia mau bersabar, maka baginya menghapus dosa dari kesalahannya. Dan sebenarnya jangan mengatakan juga, la yazalul bala bil mu'min aw mu'minatin. Di dalam musibah yang terus menimpa orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, fi jasadi, terhadap jasadnya, terhadap dirinya, mungkin dia sakit, mungkin dia capek atau terkena kecelakaan, aw fi ma yang terhadap hartanya, mungkin hartanya hangus atau hartanya hilang, aw fi bala yang terhadap anaknya, anak mendapatkan musibah, sakit, mungkin dan sebagainya. Kata Rasulullah, hatta yaqi Allah wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa dan kesalahan. Subhanallah. Ternyata jamaah ada orang yang masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi musibah yang begitu dia bersabar, dia akan mengangkat derajat dia di sisi Allah dengan karena Allah masukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian juga jamaah yang Allah taala, hikmah yang berikutnya jamaah, dengan adanya musibah ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Allah itu mencintai hamba-Nya. Dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, "May yuridu bi khairin yusib minhu, may yuridu bi khairin yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan berikan ujian, musibah terhadap hamba tersebut. Jadi jangan kita berasa kepada Allah. Ketika orang dapatkan musibah, ini bukan berarti Allah menghinakan hamba tersebut. Terkadang Allah ini mencintai hamba tersebut dengan memberikan musibah kepadanya. Maka jamaah, ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyadul bala? Ayyun nas asyadul bala? Siapakah manusia yang paling berat balanya atau ujian atau musibahnya? Siapakah manusia yang paling berat musibahnya atau ujiannya?" Ternyata jangan bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang lalai, tapi orang-orang yang bertakwa. Terus mengatakan, qala ada anbiya, para nabi yang pertama, para nabi. Summa
soleh, orang yang soleh. Sumat amsal fa amsal, sesuai dengan kadar keimanannya dan agamanya. Ketika agamanya semakin baik, semakin kuat, sehingga ibtalah akan bertambah ujian kepadanya. Ketika agamanya rendah, Allah akan kurangi ujian kepadanya. Dan semua ini jangan sekali lagi, hatta yang Allah, wali saya fadian. Nanti ketemu Allah, nanti kalau bisa ada kesalahan. Maka jangan dalam sebuah yang lain mengatakan inna iqabil jaza ma iqabil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seorang hamba sesuai dengan besarnya pahala yang dia dapatkan. Semakin besar yang kita mendapatkan pahala, semakin besar juga musibah kita, ujian kita. Inna Allaha idza ahabala qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, Allah akan berikan dia ujian atau musibah. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha terhadap musibah tersebut, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakh. Barang siapa yang murka kepada musibah tersebut, Allah akan murka kepadanya. Ingat jawaban dari Allah. Jadi musibah jamaah kita sebagai seorang muslim yang pertama wajibnya sabar. Itu wajib sabar, itu wajib. Kalau kita mau tingkatkan jamaah di atas sabar adalah kita ridha terhadap musibah yang kita dapatkan. Dan tingkatan yang paling tinggi kalau kita dapat musibah, kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatannya luar biasa. Dapatkan musibah masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingat jamaah sebuah kisah dari sahabat Urwah bin Zubair. Bukan sahabat ini tapi anaknya daripada sahabat Zubair bin Awwam yang bernama Asma binti Abi Bakar. Urwah ini jamaah singkat cerita. Ini kami dari saudara dari kawan karibnya, seorang guru di Damaskus, namanya Walid bin Abdul Malik. Ketika diundang oleh sahabatnya jamaah, dia sedang sakit sebetulnya, sakit pada kakinya. Setelah sampai di tempat kediaman, ternyata sakitnya kambuh dan ternyata harus didatangkan ke dokter terpilih dan ternyata harus diputuskan pokoknya harus diamputasi. Kalau tidak akan merebak dan menewaskan dia. Dan dia terima jamaah, silahkan kalau dia dipotong. Kemudian dokter menyampaikan kalau dipotong ini harus sakit dan butuh obat penawar. Ditanya apa penawarnya? Dia mengatakan seperti zat khamar atau menghilangkan akal atau kita bikin bius. Karena ini adalah sesuatu yang haram yang memang tidak saya mau. Tapi ini sakit. Tidak apa-apa, potonglah saya ketika saya sholat. Ini jangan semua orang. Tapi ini memang menuruni sifat bapaknya sebagai Allah, salah satu sahabat yang ketika sudah begitu panjang itu khusuknya. Sebutnya dalam model sholat jamaah ini sampai merpati hingga di atas kepala terganggu. Begitu nyaman beribadah kepada Allah. Ini kita ambil pelajaran jamaah untuk beribadah. Hadirkan hati kita kepada Allah SWT, pahami apa yang kita baca dan nikmati apa yang kita lakukan ketika kita mengerjakan sholat jamaah. Jadikan ibadah sebagai hiburan kita, bukan sebagai beban, sebagai kesenangan kita. Ini adalah yang kita harapkan. Kemudian jamaah yang memang kita dipotong, ya. Ternyata jamaah tadi ini masih mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kenapa bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah dipotong satu kaki saya, Allah masih menyisakan satu kaki saya, dan saya masih bisa hidup dan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah kepada Allah. Dan saksikanlah sebagaimana diperkatakan orang beriman. Dan saksikanlah bagi saudara kaki yang dipotong tidak pernah satu kali pun aku bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah sama kaki saya bermaksiat kepada Allah. Ada lagi jamaah sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Saya kenal Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang ahli dalam tafsir di kalangan para sahabat. Sejak kecil hidup bersama Rasulullah SAW. Kalau Allah yang ada, ketika waktu banyak buta. Tetapi jamaah ketika ditanya saudara yang bertakziah yang memberikan menziarah beliau, dia masih bisa bersyukur alhamdulillah. Walaupun cahaya saya Allah ambil mata maksudnya, tapi Allah tidak mematikan cahaya lisan dan hati saya. Saya masih bisa berzikir kepada Allah. Dan masih bisa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata luar biasa. Ada lagi jamaah sahabat bernama apa namanya? Jadi sahabat ini jamaah mendapatkan sakit selama 30 tahun. 30 tahun sakit. Kita datang saudaranya, menziarah lainnya. Maka yang bersedih kepada Pak keadaan mengatakan, alhamdulillah, mungkin Allah masih mencintai saya masih harus diberikan sakit.
mengangkat penyakit daripada saya, kalau Allah berkata juga Allah mungkin akan tetap membiarkannya. Maka dikatakan jamaah ini ada kepada kita semua yang jamaah. Kalau kita mendapatkan sakit jangan malu, selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang pernah kita mengatakan kenapa Allah tidak adil. Saya orang baik, kita mendapatkan musibah seperti ini tidak. Ini cara Allah yang menguji keimanan kita. Bahkan Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya, wala ta'lamunna illa wa antum bi husnil billah. Jangan tidaklah kalian meninggal sekalipun tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Baiknya kita meninggal pun jangan kita berprasangka baik, Allah akan mengampuni kita, Allah akan merahmati kita. Ini cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Kemudian jamaah yang Allah, hikmah berikutnya jamaah, dengan adanya musibah akan menghadirkan hamba-hamba Allah akan semakin banyak berdoa kepada Allah, akan semakin takut kepada Allah, akan semakin banyak berharap hanya kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 51. Fussilat 51 katakan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bihi wa idza masahu syarru fa huwa mu'min. Jika manusia kata Allah diberikan kenikmatan, mereka baik berpaling dari Allah dan bahkan menjauh daripada Allah. Ketika kita mereka malapetaka musibah, mereka banyak berdoa kepada Allah. Ini Allah sebutkan yang sifat manusia. Allah berikan kenikmatan, lupa kepada Allah. Kita berikan musibah, mereka banyak berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya pun demikian. Nabi Ayub memberikan ujian sakit selama 80 tahun. Allah katakan wa ayyuba idnada rabbahu inni masihul ghurur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ini adalah kisah Ayub kata Allah. Ketika dapat musibah sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan penyakit. Dan Engkau adalah Rabb yang mampunya daripada yang penyayang. Nabi Nuh anak Ayub alaihissalam. Jadi yang ini adalah cara Allah kita banyak berdoa kepada Dia. Kemudian juga jamaah pada berikutnya, dengan adanya musibah ini jamaah, Allah berharap akan terkikis sifat pada diri kita, sifat kesombongan, sifat ujub dan keras kepalanya kita sebagai hamba, sebagai manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ayat 16 Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir di hadapan Allah, kalian adalah hamba bukan Allah. Wallahu berfirman dalam ayat yang terpuji, iya semua wajah tidak terjadi. Allah mau, Allah bisa memusnahkan manusia dalam sekejap, dan Allah tidak makhluk yang baru lagi. Wa ma dzalika 'alal 'azim, itu mudah bagi Allah, dan Allah mulia atas segala makhluknya. Jadi jangan ada masalah. Lagi, mari jamaah yang musibah ini kita ada semakin takut kepada Allah. Kita hamba yang kecil. Kalau berhendak Allah akan binasa sepertiga. Pasukan Allah jamaah banyak. Air, angin, api. Ini adalah pasukannya Allah yang siap memberontakkan atas perintah kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah dari Allah Ta'ala, dengan ada musibah ini juga jamaah, kita akan semakin sadar tentang besarnya nikmat keselamatan, keamanan. Kita jamaah kita di sini ibadah nyaman, tidak takut. Barangkali jamaah ini ibadah semua makan masih sudah alat mereka takut. Surat berjamaah sebagai mereka. Sebagian belahan dunia juga takut karena terjadinya konflik, berkepanjangan. Bagian bawah tidak nyaman beribadah kepada Allah, alhamdulillah kita nyaman. Dan salah satu doa yang harus ajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan musibah, kita berdoa, kita dikatakan istirja, kita bisa tambah Allahumma ujurni li musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang saya dapatkan dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu yang pernah dibaca oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika meninggal suaminya selamat. Ketika jamaah yang dibaca doa ini, Allah gantikan pengganti suaminya dengan ilhaman Rasulullah SAW. Doa ini luar biasa. Dan juga doa yang lain yang harus ajarkan kepada kita apabila kita melihat musibah di diri kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Termasuk kalau kita melihat ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang cacat, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa fadlani 'ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah
Inilah yang harus diajarkan kepada kita. Yang ketiga, apabila diajarkan untuk muslimat, segera kita mengatakan qala Allahu wa ma syaa fa'al. Ini telah Allah takdirkan, telah Allah takdirkan dan akan terjadi ini terjadi. Qala Allahu wa ma syaa fa'al. Mari jangan kita biasa pisah kita. Usia berapa kecil apa mungkin kita kesana jatuh, tiba-tiba pemirsa dalam kita hilang ke suatu masjid. Baca ini adalah menuju. Ini biasakan jamaah pisah kita. Dan paling terbiasa jamaah kita akan spontan. Makanya jamaah kita lihat beberapa anak-anak yang terbiasa dengan ini jamaah ataupun lingkungan yang terbiasa dengan karakter yang kotor. Kalau dapatkan sesuatu yang tidak menyerang sedikit atau mungkin kecelakaan, langsung keluar semua binatang dalam mulutnya. Jadi kulitnya binatang seperti itu. Ini kan terbiasakannya. Mari jangan terbiasakan sedikit kepada Allah. Sehingga dia dapatkan musibah sebutan kita ingat kepada Allah. Kemudian jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ketika di awal bulan apa saja, ini bulan Muharram, dan berikutnya bulan Syawal, bulan Safar. Kita diajarkan kepada doa pertama kita kalau berhilang bulan yang baru kita berdoa kepada Allahu Akbar. Kita berdoa, Allahumma ahilana aina min ali wal iman, wa salamati wal islam, wa taufiqi lima yuhibbu ya Allah, Rabbuna wa Rabb Allah. Pertama kita membesarkan Allah jamaah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini jamaah dalam sebuah hadis Rasulullah bertanya, Ya Rasulullah, ayu man khairun nas? Siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Kata Rasul, man qawluhu wa hasuna amruhu. Orang yang panjang usianya, yang baik amanahnya. Seperti itu usia jamaah. Usia ada dari Allah SWT yang tidak sia-siakan jamaah. Makanya harus mengatakan kepada kita semua, nikmatani makmum dan fima dan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah. Banyak orang lain kepadanya. Orang banyak telah terperdaya dengannya. Yang berada kesehatan, itu adalah kesempatan jemaah. Alhamdulillah yang ada di sini adalah semua adalah orang pilihan Allah. Kita berbisnis jamaah bukan karena kemauan kita, tapi dari Allah menjalankan hati kita. Teman-teman, bersama-sama kita saling bernasib kepada dan saling menguatkan. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini banyak keberkahan yang kita dapatkan. Dan untuk jamaah jadi tadi jamaah yang dari sekarang sekali lagi doa tadi, ya Allah berikanlah kepada kami bulan yang kami mulai ini nikmat keimanan dan keamanan, nikmat keselamatan dan keislaman, dan berikan taufik untuk bisa senantiasa beramal yang bisa pada keridhaan Allah dan kecintaannya. Dan kita tutup doanya, Rabbuna wa Rabb Allah. Kita pertegas tauhid kita. Rabb saya, Tuhan saya adalah Allah dan Tuhan itu adalah Allah. Ini jawaban yang harus kita amalkan. Supaya kita sunnah jamaah kalau kita melihat hilang baru berdoa. Ini harapan kita. Semoga satu bulan yang kita lalui Allah berkati kita diberikan keimanan, diberikan keislaman, keselamatan dan juga kesehatan. Ini harapan kita. Jadi juga kita akan banyak beramal kebaikan. Dan jangan tanya dari Allah Taala. Hikmah yang berikutnya jamaah. Dengan adanya musibah ini adalah ujian keimanan kita tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Allah. Apakah kita peduli atau tidak kepada saudara kita? Dalam sebuah hadis yang mengatakan, man yasara muksirin yasara fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengampakkan urusan saudaranya, meringankan urusan saudara di dunia, janji Allah akan meringankan dia kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dan masih ada yang mengatakan, wa Allah fi auni abdi maka abdi fi auni akhi, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama sudah menolong saudaranya. Ini ujian kita jamaah kita perlu jadi saudara kita apa dia. Makanya akan kita adakan yang masih kecil untuk sumbangsi kita mungkin kita bisa mungkin itu jamaah sudah yang terakhir tapi sebelumnya sudah memberikan donasi. Tapi di sini Pak, bagi kita yang berboleh berlebihan, insya Allah kalau kita berinfak, Allah akan kurangi harta kita. Dan terakhir saya akan tutup jamaah. Yang terakhir untuk menjauhkan daripada balak jamaah yang pertama adalah mari kita beribadah istighfar kepada Allah. Mari kita beribadah istighfar kepada Allah. Dan ini yang dalam surat Al-Anfal. Allah katakan, wa ma kana Allah mu'adzibahu wa anta fihim, wa ma kana mu'adzibahu wa hum yastaghfirun.
umatnya tidak akan mengazab seperti umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab sebuah kaum selama kaum itu banyak beristighfar kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah. Mari, dari mengajar kepada masyarakat, jangan tinggalkan 70 hutang kita, jangan minimal pagi 100, sore 100 istighfar. Astagfirullahaladzim, kita amal. Bisa istighfar yang lainnya juga. Ini minimal sekali nyaman. Kemudian ini menjauh kita dari azab Allah. Yang kedua jamaah, mari kita sudah berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja? Berupa kepada orang tua, berbuat kepada tetangga, mencintai saudara kita seiman, menjaga lisan kita, berbuat kepada Allah dan saudara kita. Dalam sebuah hadis yang mengatakan, alaikum bistima'il ma'ruf. Hendaklah kalian suka berbuat kebaikan kepada Rasulullah. Fa innahu yamna'u masari'as su'. Karena dengan kita suka berbuat baik, jemaah Allah menghalangi kita meninggal dalam keadaan kondisi yang buruk. Rasulullah meninggal dalam sebuah khotimah. Yang akibat kita suka berbuat kebaikan jemaah. Dan di antara kebaikan yang diajarkan jemaah adalah mari kita jemaah suka bersedekah. Bersedekah itu juga salah satu amal yang bisa mendobrak atau melindungi kita daripada azab Allah dari kita. Dari dia jamaah dalam sebuah hadis, as-sadaqah usir. Sedekah yang kita berikan secara sembunyi-sembunyi, tidak menghinakan orang yang kita mau kasih. Tudfi'u ghurur alamin. Itu bisa memadamkan murkanya Allah. Itu bisa memadamkan marahnya Allah kepada kita jamaah. Ini salah satu keutamaan sedekah yang kita bisa dapatkan. Dan kita banyak sedekah, apalagi sedekah kita secara sembunyi-sembunyi jamaah. Semua ini bisa memadamkan murka Allah atas kita. Saya kira ini jangan bisa kami ingatkan kepada kita semua. Dan sekali jangan sebagai penutup jamaah sekali lagi, ujian Allah sebenarnya tidak hanya dalam masalah musibah saja, termasuk dalam keadaan kenyamanan, keselamatan, kenikmatan, kekayaan yang kita miliki dalam ujian dari Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan setiap akan puji tentang keburukan maupun kebaikan, dan kepada Allah kita akan kembalikan. Ingat zaman yang Allah, istri adalah ujian bagi kita, anak adalah ujian bagi kita, termasuk harta kita juga adalah ujian bagi kita. Apakah harta kita akan semakin berdekat kepada Allah atau tidak? Ini juga ujian dari Allah. Bahkan sebagian sahabat, ini sahabat jamaah namanya Abdurrahman bin Auf, ini kita tidak asing perumahan. Sahabat yang kalau kita adalah milioner, sungguh banyak tanah hartanya. Yang membutuhkan jamaah, yang pernah beliau mengatakan, Iblitul Rasulullah biadallah fasabarna. Ketika kami diberikan ujian kesempitan, kesulitan, kami pun bersabar. Wabdina bisarah falam nasbir. Ketika kami diberikan kepada kami ujian kelapangan harta, kenyamanan, kami dapat bersabar. Mari jamaah, lanjut dengan perkataan para ulama. Langsung jamaah. Kullu nikmatin la yuqribu Allah fa hiya baqiyatun. Setiap nikmat apa saja yang kita rasakan, kesehatan, kesempatan, harta anak kita, yang tidak semakin mendekat kita kepada Allah, yang tidak semakin mendekat kita kepada Allah, itu sebetulnya musibah, bukan musibah. Mari jamaah kita punya semua potensi yang kita miliki, kepintaran kita, yang kekayaan kita, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya jamaah tentang kebahagiaan dunia, ini itu ada empat kata Rasulullah. Ada empat. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu dan punya harta. Dia menggunakan dua keimanan itu semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, menjalin silaturahim. Kata Rasulullah, orang yang punya dua nikmat ini menggunakan dalam kata Allah, Allah bi'afdalil manazil. Mereka orang yang punya kedudukan paling tinggi. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu dan punya harta. Tapi niatnya sholih, niatnya jujur. Kalau saya berbuat kaya, saya akan berbuat baik juga.
melakukannya